Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa jurusan Kimia Tekstil, hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk identifikasi zat warna pada protein. Yang akan dibahas untuk identifikasi praktikum hari ini adalah identifikasi zat warna pada naftol, zat warna pada bejana, dan zat warna pada reaktif. Sebetulnya kalau kita bicara tentang di pencelupan zat warna pada serat protein ini, afinitas yang paling bagus adalah dicelup dengan zat warna asam. Karena pada pencelupan sutra dengan zat warna asam, di protein ini kita bisa kelompokkan seratnya ada sutra dan ada wool. Nah, di sini kalau kita bicara tentang struktur yang ada di serat protein, khususnya di wool dan sutra, dia mempunyai gugus amina dan amida. Nah, gugus-gugus inilah ketika dia dicelup dengan zat warna asam, H+-nya akan jadi bertambah, sehingga pencelupan yang paling baik untuk serat protein ini akan dicelup afinitasnya adalah dengan zat warna asam. Tapi kita tidak sedang bicara tentang pencelupan, di sini adalah bagaimana cara mengidentifikasi zat warna yang ada pada protein, yaitu bejana, naftol, dan reaktif. Berikut adalah proses pekerjaannya. Jadi di sini nanti saudara akan mendapatkan 3 buah contoh uji. Saudara akan mendapatkan 3 buah contoh uji 1, misalnya. Kemudian di sini contoh uji 2 dan contoh uji 3. Di mana masing-masing contoh uji ini belum diketahui zat warnanya. Nanti saudara harus bisa menganalisa zat warna apa yang ada pada kain contoh uji tersebut. Prinsipnya pada identifikasi zat warna ini adalah kita mengekstraksi atau melunturkan zat warna yang ada pada kain. Contoh di sini identifikasi zat warna pada bejana, di mana di sini prosesnya kain contoh uji yang sudah Anda peroleh dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian nanti ukurannya dipotong kecil-kecil, tidak perlu terlalu, ukurannya kurang lebih 1x1, kemudian nanti kita panaskan. Pada saat memanaskannya, saudara nanti siapkan dulu, di sini adalah gelas piala, kemudian nanti saudara masukkan tabung reaksi ke dalam gelas piala dan dididihkan. Kemudian di sini contoh uji tadi nanti saudara tambahkan yang namanya NaOH 10%. Kemudian nanti saudara tambahkan Na2S2O4, natrium hidrosulfit. Nanti saudara panaskan di sini. Setelah dipanaskan, kemudian nanti kita akan memperoleh filtratnya. Filtratnya saudara ambil. Filtrat ini nanti kita akan lakukan pencelupan, identifikasi pada serat kapas. Pada serat kapas, nanti saudara tambahkan NaCl dan tambahkan serat kapas. Kemudian nanti dilakukan proses pencelupan. Nah, jadi kalau misalnya dia kapasnya tercelup sesuai dengan warna kain contoh uji, berarti dia menandakan zat warna bejana. Kemudian berikutnya ini juga perlu saudara tambahkan pada pencelupan zat warna, identifikasi zat warna bejana. Yang kedua, ini saudara melakukan juga yang namanya uji penentuan, di mana uji penentuan adalah kain contoh uji, nanti saudara siapkan ke dalam cawan yang namanya lilin parafin. Lilin parafin. Nanti kalau pada lilin parafin ini terwarnai, berarti dia juga menandakan adalah positif zat warna bejana. Jadi pada zat warna bejana tadi penentuannya ada 2. Yang pertama adalah pada kapas dia tercelup, kemudian dengan menggunakan lilin parafin dia akan terwarnai. Berikutnya adalah uji pencelupan identifikasi dengan menggunakan zat warna naftol. Nah, sebetulnya di sini pada saat melakukan uji pendahuluan, saudara bisa mengerjakan dengan menggunakan larutan piridin. Namun di sini pada praktikum larutan piridin belum kita berikan
karena di sini hanya dilakukan uji penentuan saja. Jadi pada identifikasi zat warna naftol tadi, kalau dia luntur dalam larutan piridin, maka dia menandakan zat warna naftol. Bagaimanakah cara mengidentifikasinya? Nah, di sini untuk identifikasi zat warna pada naftol, prinsipnya adalah sama, saudara melunturkan zat warna yang ada pada kain contoh uji. Di sini untuk yang zat warna naftol, saudara mengerjakannya adalah prinsipnya kita membuat naftolat. Jadi di sini contoh uji nanti ditambahkan kain dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan NaOH dan ditambahkan Na2S24. Jadi direduksi terlebih dahulu supaya nanti warnanya dia keluar. Dan di sini karena dia serat protein, saudara juga nanti tambahkan yang namanya alkohol. Nah, hati-hati pada saat menambahkan alkohol karena dia mudah menguap, maka itu harus hati-hati. Kemudian dididihkan semuanya, lalu nanti dari filtrat setelah warnanya tereduksi, kemudian saudara amati perubahannya, lalu nanti di situ filtrat yang saudara sudah larutkan tadi ditambahkan NaCl dan ditambahkan kapas. Kemudian nanti saudara lakukan pencelupan. Di situ pada saat saudara kain contoh ujinya, nanti kita cek dengan sinar UV apakah dia berwarna kuning. Kalau dia berwarna kuning dan berpendar di bawah sinar UV, maka menandakan dia zat warna naftol. Kenapa? Karena pada pencelupan zat warna naftol itu adalah pada saat proses pencelupannya dia belum terwarnai. Pada saat kita menambahkan reduksi NaOH dan Na2S24, zat warna naftol akan berwarna ketika dilakukan pembangkitan dengan menggunakan garam naftol. Nah, di situ kalau diidentifikasinya, maka kalau dia berpendar kuning, karena pada saat penambahan natrium hidrosulfit dan NaOH biasanya itu larutannya akan berubah menjadi warna kuning. Nanti kalau misalnya dia berwarna kuning dan berpendar di bawah sinar UV, maka menandakan kain contoh uji Anda adalah zat warna naftol. Berikutnya, bagaimana selanjutnya identifikasi zat warna pada reaktif di serat protein. Di serat protein ini untuk zat warna reaktif, saudara kerjakan dulu di sini adalah uji pendahuluan. Uji pendahuluan saudara nanti membandingkan antara DMF 11 dan DMF 100%. Nah, di sini untuk zat warna reaktif sebetulnya dalam pencelupan zat warna reaktif di kain sutra itu juga tercelupnya afinitasnya sangat baik, artinya dia mempunyai ikatan yang cukup kuat. Di sini ketika kita lunturkan baik di DMF 11 maupun di DMF 100%, nah di DMF 11 untuk zat warna reaktif dia tidak terwarnai. Kalau di DMF 100% dia akan terwarnai tua. Nah, di sini saudara perhatikan nanti kelunturannya. Kemudian ini hanya untuk mengidentifikasi saja, saudara bandingkan bagaimanakah lunturannya. Kemudian nanti bagaimanakah uji penentuannya? Di uji penentuannya saudara lakukan 2 uji penentuan, yaitu nanti yang dilakukan adalah pada serat wool. Jadi pada serat wool si kain contoh uji nanti saudara tambahkan NaOH, kemudian dipanaskan, lalu nanti sedikit ditambahkan H2SO4. Ini hati-hati kalau misalnya terlalu asam maka akan menjadi larut, makanya di sini perlu dilakukan tes lakmus merah menjadi biru atau biru menjadi merah. Kemudian nanti saudara tambahkan seratnya adalah serat wool untuk identifikasinya. Kalau nanti dia serat woolnya dia tercelup,
maka menandakan itu adalah zat warna reaktif. Kemudian di uji penentuan 2 juga kita lakukan uji penentuan untuk protein ini ada 2, yaitu untuk penentuan 1 dengan menggunakan NaOH dan H2SO4. Di penentuan 2 adalah dengan menggunakan garam, Na2SO4 dan H2SO4. Jadi di sini si contoh ujinya ditambahkan larutan gabungan antara H2SO4 dan Na2SO4. Nanti saudara panaskan, kemudian nanti filtratnya saudara tambahkan serat wool. Kalau woolnya tercelup, maka menandakan itu adalah zat warna reaktif, ya. Nah, kemudian nanti dari situ saudara buat jurnalnya berdasarkan hasil pengujian masing-masing. Sehingga nanti dari situ saudara bisa menyimpulkan di kesimpulan akhir kain contoh uji 1 dicelup dengan zat warna reaktif misalnya, kemudian contoh uji 2 itu adalah dicelup dengan zat warna bejana, kemudian yang contoh uji 3 dicelup dengan zat warna naftol. Disesuaikan dengan hasil pengujian yang saudara kerjakan, ya. Demikian penjelasan dari saya. Nanti kita akan lihat bagaimanakah proses identifikasinya. Setelah contoh uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi, selanjutnya kita lakukan uji bejana. Masukkan NaOH ke dalam tabung reaksi. Setelah ditambahkan NaOH ke dalam tabung reaksi, kemudian didihkan sampai larut. Tambahkan Na2S24 ke dalam contoh uji yang telah larut. Kemudian masukkan kapas ke dalam tabung reaksi. Setelah itu tambahkan NaCl. Lakukan hal tersebut kepada masing-masing contoh uji yang lain. Setelah dididihkan selama 1-2 menit, kemudian angkat dan dinginkan pada suhu kamar. Pada penentuan uji zat warna naftol, contoh uji ditambahkan NaOH sebanyak 1-2 ml. Setelah ditambahkan NaOH, lalu tambahkan alkohol sebanyak 2-3 ml. Setelah warna tereduksi, masukkan kapas putih, lalu ditambahkan NaCl. Setelah ditambahkan kapas putih dan NaCl, didihkan kembali selama 2 menit.
Oke, untuk uji reaktif kita tambahkan DMF 1:1 ke contoh uji sebanyak 3 ml. Oke, untuk langkah berikutnya, setelah ditambahkan DMF 1:1, kita didihkan di air mendidih selama 3 menit. Untuk berikutnya kita tambahkan, ini angka yang serupa, tapi kita tambahkan DMF 100% ke contoh uji sebanyak 3 ml. Oke, untuk uji penentuan zat warna reaktif, kita tambahkan NaOH 10% ke dalam contoh uji sebanyak 2 ml. Untuk langkah berikutnya, kita asamkan larutan contoh uji menggunakan H2SO4 secukupnya hingga bersuasana asam. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita masukkan wol putih. Untuk uji penentuan 2, kita tambahkan campuran Na2SO4 tambah H2SO4 sebanyak 3 ml. Oke, setelah larutan dididihkan, kita masukkan wol putih ke dalam tabung reaksi yang berisikan contoh uji. Terus kita masukin kan contoh uji juga banyak. Nah, cuman ini kekurangannya kalau yang ini, jadi kalau warna tua pasti kan berwarna semua. Jadi kan kalian pasti ambigu tuh gimana gitu kan ya. Nah, jadi ini hanya pendukung aja sebetulnya. Jadi biarin aja, nanti suruh dingin aja, dibiarin dulu. Nanti kalau udah agak mengental, udah mulai agak dingin, baru nanti saudara tuangkan ke sini. Kayaknya dibuang. Kayaknya mah dibuang aja. Buangnya taruh aja ke sini kan. Masih encer lah ya. Nanti kalau udah ini, kayaknya mah nggak dingin. Tuh, ini kalau langsung dituangkan, pasti ngelember gini. Ya, jadi harus agak dingin dulu, baru nanti kita tuangkan ke sana. Ya, jelas? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.